Selamat datang di Dongeng Anak Abah. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, agar saya makin semangat membuat videonya. Selamat menonton. Ayam kecil yang serakah. Di sebuah peternakan, hiduplah bermacam-macam hewan, mulai dari ayam, bebek, dan domba. Di antara hewan-hewan itu terdapat ayam kecil. Pada suatu pagi, ayam kecil ini berjalan-jalan. Ia berhenti sejenak di depan ruang pakan dan mengintip ke dalam melalui sebuah lubang kecil. Apa sih yang ada di dalam sana? Ayam kecil berteriak sangat kencang. Wow, ada banyak sekali jagung lezat di sana. Jagung merupakan makanan kesukaannya. Dia pun segera mencari cara agar bisa masuk ke dalam. Ayam kecil melihat sebuah lubang. Namun, lubang itu terlalu kecil buat dia. "Aku harus memperbesar lubang ini," kata ayam kecil sambil mematuk-matuk lubang itu agar membesar. Akhirnya, ayam kecil berhasil masuk ke dalam gudang jagung. Matanya berbinar-binar melihat ada begitu banyak biji jagung. "Aku akan menghabiskan semuanya," kata ayam kecil. Seekor cicak melihat perbuatan ayam kecil dan menegurnya. "Hei ayam kecil, jangan kau habiskan semua jagung itu. Jagung itu untuk teman-temanmu yang lain." Ayam kecil tidak menghiraukan perkataan cicak. "Aku tidak peduli. Kapan lagi aku bisa makan sebanyak ini?" jawab ayam kecil. "Aku akan menghabiskan semuanya sendiri." Ayam kecil pun terus saja mengunyah tanpa henti. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Ayam kecil mulai merasa lelah karena mengunyah terus-menerus. Puas sekali. Gigiku sampai pegal karena terus mengunyah." Dia pun melihat ke sekeliling dan terkejut melihat perubahan pada dirinya sendiri. "Astaga, mengapa badanku menjadi sebesar ini? Aku harus segera keluar. Di sini terlalu panas." Ayam kecil pun berusaha keluar melalui lubang yang dia buat sebelumnya. Namun sayang sekali, lubang itu sudah tidak muat lagi untuk badannya. Apa yang harus aku lakukan? Ayam kecil kebingungan memikirkan bagaimana caranya dia keluar. Ayam kecil berjalan lambat sekali. Dia berusaha mencari jalan keluar lain. Saat itulah seekor kucing mengintai dan berhasil menangkapnya. Ayam kecil tidak berdaya karena dia lambat dan lemah akibat terlalu banyak makan. Anjing dan kerang. Di sebuah negeri kecil di benua biru, ada satu bukit kecil yang terletak di pinggir pantai. Tepat di tengah-tengah bukit, berdirilah sebuah peternakan kecil yang dikelola dengan baik. Peternakan itu dihuni oleh berbagai macam hewan ternak seperti ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Selain hewan ternak, ada juga seekor anjing penjaga. Badannya besar sekali. Dia juga sangat pandai dalam bekerja. Si anjing penjaga memiliki satu kelemahan, yaitu sifatnya yang suka terburu-buru. Apalagi dalam hal makan, dia tidak pernah bisa makan dengan pelan. Suatu sore yang indah, anjing penjaga ini berjalan-jalan di tepi pantai. Dia terlihat begitu bahagia, bisa menikmati pemandangan matahari terbenam.
Di tengah jalan, dia melihat benda aneh yang berkilau dengan indah. Benda itu terletak tepat di dalam cangkang seekor kerang. Telur apa itu yang bersinar terang? Tanya anjing. Dia mengira mutiara itu adalah sebutir telur. Sifat terburu-buru si anjing penjaga langsung muncul ketika melihat makanan. Ia pun segera mengambil mutiara tersebut dan menelannya. Telur bersinar ini pasti enak. Mutiara itu tersangkut di leher anjing penjaga dan membuatnya tersedak. Anjing penjaga berusaha untuk mengeluarkan mutiara tersebut. Tolong! Tolong! Teriak anjing penjaga. Untunglah ada ayam yang lewat di sana. Ayam pun membantu mengeluarkan mutiara tersebut. Aduh Pak Anjing, mengapa kamu menelan mutiara? Tanya ayam. Aku mengira itu adalah sebutir telur, keluh anjing penjaga. Ayam pun menasihati anjing penjaga untuk tidak terburu-buru dalam segala hal. Janganlah terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Pikirkan matang-matang dengan apa yang dikerjakan. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like, komen. Cerita rakyat legenda Danau Lipan di Kalimantan Timur. Dahulu kala, di Kalimantan Timur terdapat kerajaan di daerah Kutai yang dipimpin oleh seorang putri bernama Aji Berdarah Putih. Nama tersebut diambil karena ia senang menyirih lalu menelan airnya. Sang putri terkenal dengan wajahnya yang cantik jelita. Bahkan kecantikannya terdengar sampai ke negeri China. Suatu hari seorang raja dari negeri China datang untuk melamar sang putri. Kedatangan raja tersebut disambut baik seperti penyambutan tamu kerajaan lainnya. Sebagai bentuk penghormatan, sang putri pun menjamu raja dengan berbagai makanan. Sambil menyantap makanan dengan raja, sang putri diam-diam memperhatikan cara makan tamu kehormatan tersebut. Raja makan dengan lahap dan rakus. Hal tersebut membuat sang putri merasa jijik dan tersinggung. Dia merasa cara makan raja telah memperlihatkan ketidakhormatannya dengan sang putri. Setelah selesai makan bersama, sang putri pun langsung mengatakan isi hatinya yaitu menolak lamaran raja. Mendengar hal itu raja pun bertanya apa sebab dirinya ditolak oleh. Dengan tegas sang putri mengatakan bahwa ia tidak suka dengan cara makan raja yang seperti binatang. Setelah mengatakan hal tersebut dia langsung pergi berlalu meninggalkan raja yang marah. Raja dari China tersebut sangat marah. Tidak hanya karena lamarannya ditolak tetapi karena ia juga merasa dihina. Dengan perasaan marah dan murka, dia pun kembali ke negaranya. Berbulan-bulan telah berlalu, sang raja tiba-tiba kembali ke tanah Kutai dan mendatangi kerajaan sang putri. Namun kedatangan kedua ini bukan untuk melamarnya kembali, tetapi dengan membawa pasukan untuk menyerang kerajaan tersebut. Pasukan Raja China yang sangat banyak itu langsung memasuki kerajaan Putri Aji Berdarah Putih dan membunuh siapapun yang mereka jumpai. Dengan banyaknya pertumpahan darah di kerajaan tersebut, Putri Aji Berdarah Putih mulai khawatir dengan keadaan istana. Dia khawatir kerajaannya akan runtuh dan direbut oleh raja dari China. Sang putri juga merasa bahwa dirinya juga akan dibunuh oleh pasukan yang banyak itu. Melihat semakin banyaknya pasukan istana yang mati, Putri Aji Berdarah Putih segera mencari sirih dan pinang lalu mengunyahnya. Sembari mengunyah sirih dan pinang ia berkata dalam hati, apabila benar kesaktian dari nenek moyangku itu nyata, maka ubahlah sirihku menjadi lipan-lipan ganas yang akan menyerang raja dari China dan pasukannya itu. Kemudian sang putri berdiri dan langsung menyemburkan isi mulutnya ke bawah menara. Disinilah awal mula cerita rakyat Kalimantan Timur, legenda Danau Lipan itu muncul. Tiba-tiba sirih-sirih tadi berubah menjadi lipan ganas yang menyerang pasukan dari China. Mereka dibunuh oleh lipan-lipan yang menggigir ganas sampai akhirnya mereka mundur.
Lipan-lipan yang ganas itu tetap mengejar mereka dan menghabisinya sampai tak tersisa. Bahkan kapal-kapal mereka pun sampai tenggelam ke dasar laut akibat ulah lipan ganas. Tempat tenggelamnya kapal tersebut berubah menjadi perairan yang dangkal dan saat ini dikenal dengan Danau Lipan. Begitulah kisah cerita rakyat Kalimantan Timur, legenda Danau Lipan. Cerita ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kita tidak suka dengan tingkah seseorang, maka sampaikanlah dengan cara dan tutur kata yang baik. Jika kita menyampaikan sesuatu dengan cara kasar, maka akan menyakitkan hati seseorang tersebut dan berpotensi akan memutus tali silaturahmi dengannya.